Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang penataan kebijakan keuangan perusahaan, diagnosis masalah dan evaluasi strategi. Untuk pemateri pertama itu Salsabila Hayati Lubis, yang kedua Fadila Ardianti, dan yang ketiga saya sendiri Wesa Anggraini. Oke, langsung saja kepada Salsabila, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya sebagai pemateri pertama akan membacakan summary case yang akan kita bahas pada minggu kali ini. Kasus kali ini yaitu menguraikan cara berpikir, diagnosis, dan perspektif tentang kebijakan keuangan perusahaan. Nah, diagnosis dan resep yang berhasil sangat bergantung pada kreativitas yang bijaksana dan penilaian yang cermat. Kali ini kita akan membahas unsur-unsur proses yang baik dan akan menawarkan 3 tahap dasar dalam proses ini, yaitu yang pertama ada keterangan. Keterangan ini yaitu kemampuan untuk menggambarkan kebijakan keuangan perusahaan, baik itu yang telah dipilih secara eksplisit atau secara default. Kemudian yang kedua ada diagnosa. Seseorang yang memperoleh struktur keuangan yang baik itu kemudian akan membandingkan dengan struktur keuangan yang ideal dan aktual, kemudian mencari peluang untuk perbaikannya. Kemudian yang terakhir itu resep, yaitu rekomendasi tindakan yang harus muncul dari wawasan yang diperoleh dalam deskripsi dan diagnosis. Baik, selanjutnya kita masuk pada kajian teori. Yang pertama di sini kita ambil teori yaitu signaling theory. Signaling theory ini menjelaskan alasan perusahaan perusahaan menekankan pada pentingnya informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan terhadap pihak di luar perusahaan. Informasi ini merupakan unsur penting bagi investor dan pelaku bisnis karena informasi pada hakikatnya menyajikan keterangan, catatan, atau gambaran baik untuk keadaan masa lalu. Saat ini keadaan masa lalu saat ini maupun keadaan di masa yang akan datang. Baik, yang kedua yaitu stewardship. Teori stewardship ini mempunyai akar psikologi dan sosiologi yang didesain untuk menjelaskan situasi di mana manajer sebagai steward dan bertindak sesuai kepentingan pemilik. Teori steward mengasaskan hukum antara kesuksesan organisasi dan kepuasan pemilik. Asumsi penting dari stewardship ini adalah manajer meluruskan tujuan sesuai dengan tujuan pemilik. Namun, tidak berarti steward tidak memiliki kebutuhan hidup. Nah, selanjutnya materi yang ketiga yaitu kita menggunakan entrenchment hypothesis. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menciptakan keselarasan kepentingan adalah dengan memberikan saham kepada para manajer. Dengan ikut memiliki saham perusahaan, para manajer ini diharapkan akan bekerja demi kepentingan perusahaan. Dan juga itu berarti termasuk dirinya sendiri. Entrenchment hypothesis ini pada awalnya diperkenalkan untuk menjelaskan tindakan entrenchment yang dilakukan oleh manajerial, yaitu nilai perusahaan akan turun jika manajer yang memiliki kepentingan yang tinggi mempunyai power yang sangat besar untuk mengamankan posisi mereka dalam perusahaan dan juga menghindari monitoring oleh pihak luar perusahaan. Nah, dengan power yang tinggi ini, maka manajer bisa menggunakan tindakan saham yang lainnya. Nah, baik, selanjutnya kita masuk pada pembahasan dalam kasus ini. Dalam kasus ini
terdapat 6 bagian dan saya akan menjelaskan bagian yang pertama. Bagian yang pertama yaitu mengidentifikasi kebijakan keuangan perusahaan. Dalam mengidentifikasi kebijakan keuangan perusahaan ini terdapat 3 poin, yaitu yang pertama ada konsep kebijakan keuangan perusahaan. Kebijakan keuangan perusahaan ini merupakan seperangkat pedoman atau gaya yang disukai untuk memandu peningkatan modal dan distribusi nilai. Nah, kebijakan harus ditetapkan untuk mendukung misi dan strategi perusahaan. Ketika lingkungan berubah, maka kebijakan juga harus beradaptasi. Gagasan bahwa perusahaan memiliki kebijakan keuangan yang berbeda itu mengejutkan beberapa analis dan eksekutif. Kadang-kadang seorang kepala keuangan akan berkata, yang saya lakukan adalah mendapatkan kesepakatan terbaik yang saya bisa kapanpun kami membutuhkan dana. Dan hampir tidak ada CFO yang akan mengakui sebaliknya dari pernyataan tersebut. Namun ada kemungkinan besar bahwa perusahaan memiliki kebijakan yang lebih substantif daripada yang diakui oleh CEO. Kemudian yang kedua yaitu elemen kebijakan keuangan. Nah, elemen kebijakan keuangan ini terdapat 7 elemen, yaitu yang pertama campuran kelas modal. Nah, ini seperti hutang versus ekuitas atau saham biasa versus laba ditahan. Kemudian yang kedua ada struktur jatuh tempo modal perusahaan. Nah, untuk menggambarkan pilihan yang dibuat tentang jatuh tempo sekuritas yang beredar itu adalah untuk dapat menyimpulkan penilaian yang dibuat perusahaan tentang prioritasnya. Kemudian yang ketiga, dasar pembayaran kupon dan dividen perusahaan. Nah, dalam istilah yang penting sederhana, basis membahas preferensi perusahaan untuk tingkat pembayaran tetap atau mengambang dan merupakan alat yang berguna untuk memahami penilaian manajemen mengenai arah suku bunga di masa depan. Kemudian selanjutnya kita masuk pada mata uang, yaitu membahas aspek global peluang keuangan perusahaan. Nah, peluang ini dinyatakan dalam 2 cara, yaitu yang pertama pengelolaan exposure perusahaan terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Kemudian yang kedua yaitu eksploitasi kemungkinan pembiayaan yang tidak biasa di pasar modal global. Kemudian selanjutnya ada eksotis. Setiap perusahaan akan menghadapi spektrum alternatif pembiayaan, mulai dari obligasi dan saham biasa hingga hibrida dan sekuritas unik yang dirancang khusus. Nah, elemen ini mempertimbangkan preferensi relatif manajemen untuk inovasi keuangannya. Kemudian selanjutnya ada kontrol eksternal dan juga ada distribusi. Nah, selanjutnya kita masuk pada yang ketiga yaitu ilustrasi perbandingan. Nilai dari setelah melihat struktur keuangan perusahaan melalui 7 elemen desain yang sudah dijelaskan tadi, maka itu adalah wawasan yang mereka berikan dapat menjadi dasar untuk mengembangkan gambaran yang luas dan terperinci tentang kebijakan keuangan perusahaan. Dan juga ketujuh elemen tersebut bisa menjadi kerangka organisasi untuk kelayakan informasi keuangan dan perusahaan milik publik. Nah, di slide selanjutnya yang sama-sama bisa kita lihat, ini adalah contoh 2 perusahaan publik. Contoh kebijakan keuangan 2 perusahaan publik, yaitu Eli Lilly dan Genetech. Nah, di sini kedua perusahaan ini menghadirkan profil kebijakan yang sangat berbeda. Baik, sekian saja penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator.
Terima kasih atas penjelasan dari Salsa. Selanjutnya pemateri kedua, yaitu Fadilah. Kepada Fadilah dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi yaitu bagian 2 mengenai kerangka umum untuk mendiagnosis peluang dan masalah. Yang pertama, apakah kebijakan keuangan menciptakan nilai? Dari sudut pandang investor, struktur keuangan terbaik akan memberikan pertama, memaksimalkan kekayaan pemegang saham, kedua, memaksimalkan nilai seluruh perusahaan yaitu nilai pasar aset, dan yang terakhir, meminimalkan biaya rata-rata tertimbang perusahaan dari modal WACC. Ketika kondisi tersebut terjadi, perusahaan membuat trade-off terbaik di antara pilihan pada masing-masing dari 7 dimensi kebijakan keuangan. Analisis ini semuanya dalam konteks pasar kondisi. Lalu yang kedua, apakah kebijakan keuangan menciptakan keunggulan kompetitif? Pesaing harus penting dalam desain kebijakan keuangan perusahaan. Struktur keuangan dapat meningkatkan atau membatasi keunggulan kompetitif, terutama dengan membuka atau menutup jalan respon kompetitif dari waktu ke waktu. Dengan demikian, seorang manajer harus secara kritis menilai pilihan strategis yang diciptakan atau dihancurkan oleh struktur keuangan tertentu. Singkatnya, garis pemikiran ini berusaha untuk mengevaluasi posisi relatif perusahaan dalam lingkungan kompetitifnya berdasarkan struktur keuangan. Lalu yang ketiga, apakah kebijakan keuangan menopang visi manajemen senior? Perspektif internal menguji kelayakan struktur modal dari sudut pandang, harapan, dan kapasitas organisasi perusahaan itu sendiri. Analis memulai dengan penilaian strategi perusahaan dan aliran yang dihasilkan dari kebutuhan kas dan sumber daya yang diantisipasi di masa depan. Realisme dari rencana tersebut harus diuji terhadap variasi makroekonomi yang diharapkan serta terhadap kemungkinan ketegangan keuangan yang tidak terduga. Gambar 1 adalah tinjauan analisis struktur keuangan, di mana gambar 1 merangkum pendekatan yang disajikan dalam bagian ini. Analisis struktur keuangan yang baik mengembangkan 3 perspektif yang saling melengkapi pada struktur keuangan dan kemudian memadukan perspektif tersebut ke dalam sebuah resep. Lalu materi selanjutnya yaitu bagian 3, yaitu menganalisis kebijakan keuangan dari sudut pandang investor. Dalam teori keuangan, harapan investor harus mempengaruhi semua keputusan manajerial. Teori ini mengikuti doktrin hukum bahwa perusahaan harus dikelola untuk kepentingan pemiliknya. Perspektif investor adalah pendekatan yang ketat untuk mengevaluasi struktur keuangan analis penilaian perusahaan dan sistem dan saham bisa di bawah struktur keuangan yang ada dan alternatif. Struktur terbaik adalah yang menciptakan nilai paling banyak. Analisis yang cermat tidak berhenti pada angka akhir, melainkan mempertimbangkan berbagai elemen. Seperti yang pertama adalah biaya hutang. Analisis ini berfokus pada imbal hasil hingga jatuh tempo dan spread dari imbalan hasil tersebut di atas kurva imbal hasil Treasury. Suku bunga mengambang selalu merupakan struktur bunga efektif. Lalu yang kedua ada biaya ekuitas. Biaya ekuitas adalah penilaian menggunakan sebanyak mungkin pendekatan termasuk model penempatan harga aset modal, model diskon dividen, persamaan leverage keuangan, model pendapatan, dan cara yang lain. Meskipun bisa salah, model penetapan harga aset modal memiliki ketelitian yang paling tinggi. Lalu yang ketiga ada campuran utang atau ekuitas. Proporsi relatif jenis modal dalam struktur modal perusahaan merupakan faktor penting dalam menghitung biaya modal rata-rata tertimbang. Semua modal harus diperkirakan pada nilai pasar dasar. Lalu ada rasio harga atau penghasilan, rasio pasar atau buku, laba sebelum bunga dan pajak, EBIT kelipatan.
di mana pada yang keempat ini membandingkan nilai-nilai tersebut dengan tingkat rata-rata seluruh pasar modal atau kelompok industri dapat memberikan pemeriksaan alternatif pada penilaian perusahaan. Lalu yang selanjutnya peringkat obligasi. Pandangan kreditur terhadap perusahaan adalah penting. S&P dan Moody's menerbitkan rasio keuangan rata-rata untuk kelompok peringkat obligasi. Bahkan untuk perusahaan yang tidak memiliki utang yang diperingkat secara publik, analisis rasio sederhana dapat mengungkapkan kemungkinan kategori peringkat perusahaan dan biaya utang saat ini. Lalu, yang keenam, kepemilikan. Kepemilikan adalah campuran relatif dari pemilik individu dan internasional dan kehadiran pemegang blok dengan niat yang berpotensi bermusuhan dapat membantu menjelaskan harga sekuritas perusahaan saat ini. Lalu yang terakhir, posisi pendek. Posisi short sell yang besar pada saham perusahaan dapat menunjukkan bahwa beberapa pedagang percaya bahwa penurunan harga saham sudah dekat. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penjelasan materi dari Fadilah. Selanjutnya pemateri terakhir itu saya sendiri. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Fadilah, yaitu bagian 4, menganalisis kebijakan keuangan dari perspektif kompetitif. Analisis perspektif kompetitif penting bagi eksekutif senior karena 2 alasan penting. Yang pertama, memberikan indikasi tentang praktik standar dalam industri, dan yang kedua, posisi strategis perusahaan relatif terhadap persaingan. Analisis ini tidak berjalan secara ilmiah, melainkan berkembang secara iteratif menuju penilaian situasi yang akurat. Langkah-langkah yang mungkin didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, tentukan alam semesta pesaing. Yang kedua, menyebarkan data dan rasio keuangan pada perusahaan dan pesaingnya secara komparatif. Yang ketiga, identifikasi persamaan dan yang lebih penting perbedaan. Menyelidiki anomali, pertanyaan data, dan sampel rekan. Yang keempat, tambahkan informasi yang diperlukan seperti pesaing asing, rasio lain, normalisasi, historis, dan lain-lain. Yang kelima, diskusikan atau klarifikasi informasi dengan CFO atau pakar industri. Rasio dan data yang akan digunakan akan tergantung pada jalannya analisis. Seorang analisis dapat memulai dengan jenis ukuran umum berikut untuk membandingkan kelompok pesaing. Yang pertama, ukuran, misalnya penjualan, nilai pasar, jumlah karyawan, atau negara pangsa pasar. Yang kedua, produktivitas aset, pengembangan aset atau ROA, pengembalian modal yang diinvestasikan, pasar ke nilai buku. Yang ketiga, kekayaan pemegang saham, harga atau pendapatan, dan pengembalian nilai pasar. Yang keempat, predictabilitas, beta, tren historis. Yang kelima, pertumbuhan, itu pertumbuhan majemuk 1 hingga 10 tahun dari penjualan, laba, aset, dan nilai pasar ekuitas. Yang keenam, fleksibilitas keuangan, utang ke modal, peringkat utang, cakupan arus kas, perkiraan biaya modal. Dan yang terakhir, masalah industri penting lainnya, seperti kewajiban pensiun yang tidak didanai, kewajiban manfaat kesehatan pasca pensiun, kewajiban lingkungan, kapasitas biaya penelitian dan pengembangan untuk penjualan, presentasi kontrol orang dalam, dan lain-lain. Selanjutnya, bagian kelima, mendiagnosis kebijakan keuangan dari perspektif internal.
Analisis internal adalah layar utama ketiga dari struktur keuangan perusahaan. Ini memperhitungkan kebutuhan kas yang diharapkan dan sumber daya perusahaan, dan menguji konsistensi struktur keuangan perusahaan dengan profitabilitas, pertumbuhan, dan tujuan dividen perusahaan. Inti dari pendekatan ini adalah yang pertama, pelestarian perusahaan, fleksibilitas keuangan, yang kedua, keberlanjutan kebijakan keuangan perusahaan, dan yang ketiga, kelayakan dari tujuan strategis perusahaan. Yang pertama, fleksibilitas keuangan. Fleksibilitas keuangan dengan mudah diukur sebagai kelebihan kas dan kapasitas utang yang tidak terpakai, yang mungkin dibutuhkan oleh perusahaan. Berikut seperti di PPT itu ada rumus untuk menghitung financial flexibility. Selanjutnya, pertumbuhan berkelanjutan sendiri. Selama perusahaan tidak mengubah campuran utang dan ekuitas, model mandiri menyiratkan bahwa aset dapat tumbuh hanya secepat ekuitas tumbuh. Dengan demikian, isu keberlanjutan ditentukan secara signifikan oleh return on equity atau ROE dan dividend payout ratio atau DPO perusahaan. Berikut adalah rumus untuk menghitung pertumbuhan berkelanjutan sendiri. Kebijakan manajemen dapat dimodelkan dengan baik dengan mengakui bahwa ROE dapat didekomposisi menjadi berbagai faktor menggunakan dua rumus klasik seperti yang tampil pada layar PowerPoint. Selanjutnya bagian 6. Apa yang terbaik dari kebijakan-kebijakan di atas. Setiap struktur keuangan yang dievaluasi terhadap perspektif investor, pesaing, dan tujuan internal mungkin akan menunjukkan peluang untuk perbaikan. Paling sering, CFO memilih untuk membuat perubahan pada margin daripada bermain-main secara radikal dengan struktur keuangan. Untuk perubahan besar dan kecil, bagaimanapun analisis harus mengembangkan kerangka kerja. Elemen kunci dari evaluasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, fleksibilitas. Kemampuan untuk memenuhi persyaratan pembiayaan yang tidak terduga saat muncul. Persyaratan tersebut mungkin menguntungkan, misalnya peluang akuisisi mendadak, atau tidak menguntungkan seperti short period dan ketakutan akan benzena. Yang kedua, mempertaruhkan. Variabilitas yang dapat diprediksi dalam bisnis perusahaan. Variabilitas seperti itu mungkin karena faktor makroekonomi seperti permintaan konsumen dan faktor industri atau spesifik perusahaan seperti siklus hidup produk atau pemogokan sebelum negosiasi upah. Selanjutnya, penghasilan. Ini membandingkan struktur keuangan atas dasar penciptaan nilai, pengukuran seperti nilai DCF, proyeksi ROE, EPS, dan biaya modal menunjukkan efek nilai komparatif dari struktur keuangan alternatif. Yang keempat, kontrol. Struktur keuangan alternatif mungkin menyiratkan perubahan dalam kontrol atau perbedaan kendala kontrol pada perusahaan, seperti yang ditunjukkan oleh distribusi, persentase kepemilikan saham, dan oleh struktur perjanjian utang. Yang kelima, waktu. Mengajukan pertanyaan apakah lingkungan pasar modal saat ini yang tepat untuk menerapkan struktur keuangan alternatif apapun, dan apa implikasinya bagi pembiayaan masa depan jika struktur yang diusulkan itu diadopsi. Lingkungan pasar saat ini dapat dinilai dengan memeriksa kurva imbal hasil treasury, tren pergerakan suku bunga, keberadaan jendela apapun di pasar untuk penerbitan sekuritas baru, tren ganda, dan lain-lain.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.